والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli abada amin ya rabbal alamin. Allahumma atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'alluq ta'lim an-naf'al intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah والحمد التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودعاء إلى خير انتظار وازن وقر وقرب ثابت اللهم علمنا علمك نخو به وامرك ونواهيك وارزقنا فما نعرف به كيف نناجيك اللهم نسألك فهم النبي وحب المرسلين وإلهام الملائكة أغننا بالعلم وزينا بالحلم والتقوى وجمعنا بالعافية اللهم إنا نستودعك وقرنا بركة المجلس وما قبله وما بعده فقط علينا حتى ترد لنا وفاقياتنا إليه اللهم أغرقنا بر الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وابتلنا باب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من مقلد الأمور كلها بيده والجمع كله يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي وخلق ذلك بعذابي أبدا وارزقنا بركة العارفين وارزقنا فيما كان الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنصر والانتفاع وغنى له من الأولين والآخرين آمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال وينبغي لمن كان فقيرا أن يصبر على فقره. Kita sekarang membahas tentang bagaimana buat orang yang miskin dalam kehidupannya. Dalam kehidupan itu ada orang kaya, ada orang miskin. Bagaimana kalau jadi orang kaya? Bagaimana juga jadi orang miskin? Semuanya itu ada adabnya, ada ketentuan yang datang dari Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, panduannya di sini dari Al-Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Wa yanbaghi liman kana faqiran, seyogianya buat orang yang miskin. Faqir dan miskin. Ada faqir, ada miskin. Kalau kita berbicara tentang innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ada faqir, ada miskin. Itu kajian kita yang sudah kita lalui di beberapa bulan yang lalu tentang zakat. Ada perbedaan fakir dan ada perbedaan miskin. Itu sudah lalu pembahasan kita. Jangan sampai pembahasan yang sudah banyak kita bahas, kita ulang-ulang lagi. Nah, ini fakir. Bagaimana nih kalau misalnya jadi orang fakir? Karena dalam bahasa Indonesia, fakir ya miskin, miskinnya fakir. Gitu. Nah, kalau jadi orang miskin, an yasbira ala faqri, harusnya sabar dengan kemiskinannya. Emang mau kemana? Kalau dia jadi orang miskin mau kemana? Mau mengambil tuyul? Ya, gitu. Jadi miskin mau mati, kaya juga mati. Andaikan tuh orang miskin tuh dia mati, habis udah mati mau ngapain? Habis dikubur? Dia ada. Dia pikir tuh kalau misalnya tuh orang miskin gantung diri habis perkara. Perkaranya lebih banyak. Lebih dahsyat. Belum sampai dia ditanya oleh kedua malaikat. Kalau muslim dikatakan
Dalam kitab Tauhid, Jawharatul Tauhid itu ada Basyir wa Mubasyir. Tapi kalau misalnya dia munafik atau orang kafir, namanya malaikat munkar dan nakir. Nggak usah pakai nanya, langsung tuh orang tersebut dijedodin, digampar, dipukulin, diazab. Gitu. Ya, langsung diazab oleh kedua malaikat munkar dan nakir. Nggak pakai ditanya lagi. Kita mau pilih, kita mau ditanya oleh malaikat Basyir wa Mubasyir atau munkar nakir. Kalau Basyir wa Mubasyir, dari sekarang kita baik di alam dunia. Baik. Kalau kita miskin, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita kaya juga, apa yang harus kita lakukan? Jangan menjadi kita miskin kemudian merendahkan diri. Mentang kita miskin, kemudian, saya mah miskin, sholat di soft ke akhir aja. Enggak. Kita miskin, berebut kita untuk soft pertama. Karena soft pertama adalah soft yang paling istimewa di sisi Allah. Soft yang paling istimewa selain imam itu adalah orang yang berada di belakang imam. Itu pahalanya lebih besar tuh. Ya, selain imam, orang yang paling pahalanya besar dalam sholat berjamaah itu adalah orang yang berada di belakang imam. Kemudian di ujung sebelah kanan, soft pertama ujung sebelah kanan. Kemudian satu soft yang pertama itu pahala yang paling istimewa. Kemudian soft kedua, ketiga, keempat. Semakin mundur, semakin besar, itu semakin ibadah dia di soft pertama. Ini kita sholat main tunggu-tungguan. Kita sholat, bahkan kalau misalnya kita lihat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka para sahabat berebut untuk berada di soft pertama. Nggak ada kata-kata, silakan Pak, silakan. Kok kita mempersilahkan orang lain untuk mendapatkan pahala besar, sementara kita mendapatkan pahala kecil? Kalau layak kita untuk berada di soft pertama. Ya. Kalau perlu tuh, dalam zaman mereka para sahabat, mereka arisan, kocok tuh namanya, biar menjadi siapa yang berakal di soft pertama. Saking adilnya mereka para sahabat, karena semuanya pada berebutan untuk berada di soft pertama. Karena soft pertama lah soft yang paling besar pahalanya. Sama ngaji begitu juga. Ngaji yang berada di soft pertama pahalanya lebih besar daripada kedua. Kedua lebih besar daripada ketiga. Ketiga lebih besar daripada keempat. Keempat lebih besar daripada seterusnya. Semakin dia berada di soft 200, ya semakin kecil daripada orang yang berada di soft yang pertama. Apalagi Jumat. Besok nih, berlomba-lomba kita berada di soft pertama. Gitu. Jangan, ini orang kaya berada di soft pertama. Enggak. Itu la farqa bainal aghniya wal fuqara, enggak ada bedanya antara miskin dan kaya. Miskin duluan soft pertama. Kaya belakangan, soft belakangan dia. Walaupun tuh dia kaya, walaupun tuh dia yang bangun masjid, bangun pesantren, bangun majelis taklim, kan dia datang belakangan. Gitu. Inilah keadilan yang dijalankan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau misalnya orang bisa menjalankan seperti itu, adil dunia. Kalau kita nggak beda-bedain mana kaya mana miskin, biarin aja mau orang kaya orang miskin sama, ya kan? Sama, perhatian kita kepada orang kaya dan orang miskin sama. Apakah gara-gara ada orang kaya kemudian kita diri? Jamaah? Apakah gara-gara tuh ada orang kaya kemudian majelis kita taruh permadani? Rugi kita menghormati orang kaya karena kekayaannya. Barang siapa yang menghormati orang kaya karena kekayaannya, sungguh telah hilang 2/3 agamanya. Faqad dhahaba thulusadini. Hilang 2/3 agamanya. Berarti tinggal berapa? Tinggal 1/3 lagi. 1/3, udah banyak. Makanya iman seseorang banyak udara. Gara-gara terhipnotis dengan masalah dunia. Sama orang kaya dikit, iya pak, ngapa emang sama orang kaya? Iya pak, ngapa emang? Sampai nunduk-nunduk banget sama orang kaya. Ada orang turun dari mobil, naik mobil, iya emang, ngapa emang? Biasa aja. Mau dia pejabat nih, mau orang kaya sama.
Mau ada orang bawa pacul, mau ada orang bawa mobil, sama. Ya. Mau ada orang bawa pacul ke rumah kita, nggak ada masalah. Mau ada orang bawa mobil ke rumah kita, nggak ada masalah. Giliran di rumah kita ada kopi. Giliran di rumah kita ada teh, kasih. Susu kasih. Nggak gara-gara tuh ada orang kaya, kemudian harus berkelebihan. Tidak. Boleh berkelebihan kalau kedatangan ulama, itu dia. Kalau kedatangan ulama, kita punya duit misal 200. Kalau perlu 200-200-nya kita persiapkan buat kedatangan mereka kaum sholihin. Ini kita aneh sih. Orang kaya nomor 1, ulama nomor ke-300. Turut mengundang tuh. Coba lihat turut mengundang. Sunatan orang kawin. Yang nomor 1 siapa? Pejabat. RW. RT. Tukang sunat. Ulama nomor ke-100. Nomor sendal jepit tuh ulama. Astagfirullahaladzim. Nggak ada penghormatan kepada mereka para ulama soalnya. Allah menghormati, Allah mengagungkan ulama. Allah mencintai ulama. Kita tidak ada rasa hormat-hormatnya sama ulama. Ma'nahan ulama, barang siapa yang merendahkan ulama, dia khawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi kita kedatangan orang miskin sama, orang kaya sama. Ya, kita bergaul dengan ada teman kaya dan miskin sama. Nggak ada perubahan dalam sikap kita. Jadi kalau misalnya jadi orang miskin, sabar dengan kemiskinannya. Emang mau kemana? Mau melihara tuyul, tadi dibilang. Melihara monyet. Jangan. Udah kalau miskin, sabar. Doa. Doanya orang yang miskin mustajab. Ya, doanya orang miskin mustajab. Makanya takut sama doa orang miskin. Didoain nanti ente. Kalau misalnya ente jelekin banget orang miskin. Miskin gitu. Apa namanya? Enggak bagus tuh dia miskin, doanya mustajab. Ittaqu dzulmatal madzlumin, ittaqu da'watal madzlumin. Dalam sabda Rasulullah, takutlah kalian dengan doa orang yang terzalimi. Orang yang terzalimi. Bisa jadi tuh dia miskin karena terzalimi. Pemerintah zalim sama dia, bisa jadi. Atau masyarakat zalim sama dia. Harusnya dia dapat duit, terjegah dia. Nggak dapat duit. Akhirnya jadi miskin. Wa yagna'a bima qasamallahu lah. Dan seyogianya kalau menjadi orang miskin merasa cukup terhadap pemberian Allah buat dia. Cukup aja udah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya cuma dapat 5.000. Alhamdulillah 5.000. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya dapat 10.000. Alhamdulillah 10.000. Enggak menjadi ketika dia mendapatkan sehari 100 juta dengan sehari 10.000, oh beda. Seorang muslim kalau dia bertakwa, mau dia dapat 100 juta, mau dia dapat 10.000 dalam harian sama. Orang bertakwa antara emas dengan tanah sama. Kita udah seperti itu gak jamaah? Jamaah? Kita udah seperti itu gak? Kalau ada ulama dapat gepokan. Ada ulama nggak dapat duit, bagaimana? Ngajarnya gimana? Saya mau tanya. Kalau misalnya tuh dia gara-gara dapat gepokan, rajin, nggak dapat duit, kemudian males, berarti nggak ada ikhlasnya. Sama sebagian jamaah begitu juga. Kalau misalnya di situ ada pengajian, sebagian pengajian kan dapat apa namanya beras, apa namanya tuh sembako, ya kan? Oh, yang datang banyak, tapi kalau nggak ada sembako, dia karena Allah atau karena sembako? Sama kalau misalnya di Maulidan ada berkat atau tidak ada? Ya, itu cuma sekedar kebuli. Sebagian sono tuh berkat sama kebuli. Datang yang ada berkat dan kebuli. Kalau kebuli doang kan cuma sekedar makan di rumah, makan di tempat, buat anak dan istri nggak dapat misalnya. Yang begitu. Kalau kita mau ikhlas, ada nggak ada tetap kita jalankan. Itu namanya ikhlas. Ya jamaah, itu namanya ikhlas. Gitu. Susah jadi orang ikhlas. Jadi murid aja susah, bagaimana jadi ulama? Jadi murid ikhlas susah.
Mau dia sakit kayak nggak sakit ngaji, mau dia ada geledek nggak ada geledek ngaji, mau dia hujan banjir kayak nggak ada dia tetap ngaji. Namanya murid. Kalau murid baru cuma sekedar ya dapat duit sedikit dia lupa, sakit sedikit dia lupa. Bagaimana jadi ulama? Nggak bisa jadi ulama tuh. Murid yang model kayak gitu, letoy, lemah, maleho yang tadi dikatakan. Dan jadi murid lemah. Ya Allah, sakit gigi sedikit nggak ngaji, puyeng dikit nggak ngaji. Bagaimana mau jadi ulama kalau dia jadi murid gitu? Gak punya duit nih, saya mau ngaji, nggak ada sepeda motor, jalan kaki. Nggak punya mobil, jalan kaki. Emang kenapa emang? Gitu. Olahraga. Jalan kaki olahraga. Tuh lihat kakek-kakek kita, jalan kaki mulu olahraganya, masya Allah. Sehat. Umur 50-an, 60-an nggak pakai kacamata. Sehat. Masya Allah. Masya Allah. Udah 70 tahun, 80 tahun, nikah sama gadis usia 20 tahun. Artinya apa? Artinya apa? Kuat. Zaman sekarang. Subhanallah. Saya enggak ngelihat yang itunya, tuanya enggak. Ini artinya kuatnya. Lantaran tadi tuh dibilang jalan kaki tuh, gara-gara sebut jalan kaki sih. Ada aja lagi. Akhirnya saya ingat yang begitu jadi. Jadi kalau kita jadi santri jangan letoy. Kalau jadi santri makan mulu. Kalau kita lihat santri di pesantren ngeliwat mulu. La haula wala quwwata illa billah. Kapan ente membaca kitab, kapan ente menghafal Quran? Kapan ente membaca maklumat? Ngeliwat lagi ngobrol, ngopi, ngerokok, lagi santri model seperti itu. Gak pantas, gak layak. Ya kan? Santri Masya Allah. Habis makan dia ngerokok, ngopi, tahap ngobrol. Santri belajar sungguh-sungguh. Ada waktu di mana dia nggak jadi santri lagi. Paling sebentar dia jadi santri, paling 20 tahun. Habis itu kan dia jadi guru. Kalau dia lanjut, kalau enggak ya enggak jadi guru. Ilmunya mardud. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wa yarda 'anillah. Nah, kalau jadi orang miskin ridha pemberian Allah. Fima ghadalahu minal faqri, apa yang Allah tentukan buat dia jadi orang miskin. Mendapatkan kemiskinan. Miskin itu anugerah, jamaah. Jamaah. Miskin itu anugerah. Berapa banyak orang ketika kaya dia lupa kepada Allah. Giliran miskin ingat kepada Allah. Sebagian orang dikasih kaya lupa. Tapi giliran dikasih miskin ingat. Gitu. Jam miskin kemudian jadi cicak musola. Cicak langgar. Artinya apa? Di musola mulu. Giliran kaya dia udah lupa, udah. Lihat. Makanya orang jangan lihat dia dari miskinnya dulu. Habis miskin kemudian dia kaya, berubah gak? Ketika mungkin dia miskin, zikirnya kuat. Mungkin ketika dia miskin, ngajinya kuat. Sampai dia komentar tuh orang gak ngaji-ngaji. Ntar dulu. Ente kalau udah dia kaya, kalau ente udah kaya bagaimana? Ente masih tetap ngaji atau tidak? Nah ini dia. Ibarat kalau misalnya sekarang kita punya rumah di Gubuk. Besok kita punya rumah di Bogor yang rumah kaya di mana? Apa? Satu-satu ngomongnya. BNR. Tahu yang ingat BNR. Ngaji apa BNR? Ngaji dia lupa. Kenapa? Baru punya BNR. Astagfirullahaladzim. Jadi berapa banyak orang miskin dia ingat kepada Allah, giliran kaya dia lupa. Ada kebalikannya. Ada giliran kaya dia ingat kepada Allah, wal yahdan an yakuna jazu'an halu'an. Hati-hati. Kan dalam firman Allah, khuliqal insanu halu'a wa idza massahu syarru jazu'a. Wa idza massahu khairu manu'an wa idza massahu syarru jazu'a. Ini dia ayatnya. Diungkapkan oleh Imam Al-Haddad, hati-hati kalau menjadi jazu'an. Jazu'an itu kalau lagi kaya dia pelit. Biasa. Baru dia jadi orang kaya pelit, nggak mau sedekah. Haluan, kalau dia miskin, waduh, udah hawanya itu udah ketar-ketir aja. Ini nggak boleh, dua-duanya nggak boleh. Jadi kaya sombong, jadi miskin lupa. Ini nggak boleh seperti itu.
Karena kondisi seorang muslim antara kaya atau miskin. Kalau misalnya iza asabatul khair sabar, wa iza ma asabatul khair syakar, wa iza ma syarr sabar. Ajab di amril mu'min dalam sabda Rasulullah. Aneh, sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa hebat urusan orang muslim. Kalau dia dapat kebaikan, dapat kekayaan, dia bersyukur. Tapi kalau misalnya dia mendapatkan musibah, dia sabar. Ini kayak gitu nih kita kalau jadi orang beriman. Kalau lagi di atas, syukur kita kepada Allah. Karena belum tentu kita selama-lamanya di atas. Nah giliran kita udah di bawah, sabar. Karena juga nggak tentu setiap waktu kita miskin. Bisa jadi dengan adanya miskin, besok kita kaya. Jadi dua-duanya apa? Enak. Yang kaya bersyukur, yang miskin sabar. Miskin sabar. Iya. Yang kaya syukur, yang miskin sabar. Gitu. Musakhitan. Hati-hati itu kalau menjadi orang miskin, ngutuk orang mulu. Dia miskin, udah miskin, gerutu mulu. Tahu gerutu? Mulutnya komentar mulu. Bang, lu kerja mulu dong bang. Gitu. Di rumah mulu lu, tidur mulu lu. Masya Allah. Dalam bahasa Betawi. Bahasa Sundanya, ya udah jamaah aja ngomong pakai bahasa Sunda. Saya nggak ngerti. Nggak bisa ngomong bahasa Sunda saya. Gitu. Ya contohnya seperti itu. Ngapain? Ginari masih tidur mulu. Padahal udah ada, singkong rebus sudah ada sama gulai Jawa. Kami sampai ditendang-tendang. Sono cari kerja. Astagfirullahaladzim. Ini istri yang model seperti ini, jangankan masuk surga, nyium surga aja nggak bakal dapat. Nyium surga nggak bakal dapat, suaminya ditendang. Ya kalau misalnya suaminya kaya, suaminya disayang. Andai kan kalau misalnya suaminya miskin, suaminya ditendang. Na'udzubillah. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang tendang. Salah didik tuh. Lantaran suami salah didik kepada istri. Makanya jaga banget tuh. Jaga banget, cari istri yang salehah. Al-mambatul khair. Cari istri yang berada dalam tumbuhan kebaikan. Artinya dalam tumbuhan kebaikan, dia sekolahnya di mana, keluarganya apa, dia belajarnya di mana, gurunya siapa. Cari yang kayak begitu. Jangan gara-gara ketemu di mall, jadi ketemu kemudian apa, dulu pernah sekolah, kemudian ketemu lagi apa namanya? CLBK. Apa? CLBK cinta lama, BK bersemi kembali. Oh, hati-hati tuh. Iya kan? Gitu. Ini kalau misalnya sebagian jamaah nggak tahu CLBK. Gitu. Yang masih generasi yang muda-muda masih ketemu. Gimana mau alumni, orang dulu nggak pernah sekolah. Mau alumni, ya kan? Gitu. Betul nggak? Ya, ketemu udah kakek-kakek, nenek-nenek. Tapi banyak juga udah kakek-kakek, nenek-nenek selingkuh lagi. La haula wala quwwata illa billah. Udah cuma sekedar tulang doang. Tuh nenek-nenek cari yang berondong. Nenek-nenek cari yang berondong. Astagfirullah, gigit aja udah nggak bisa. Singkong rebus itu sampai apa namanya? Sampai nempel ke tenggorokan. La haula wala quwwata illa billah. Ini ngajinya di mana? Baca kitab apa? Gurunya siapa kalau begini jadinya? Gitu. Gala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral fuqara, wahai segenap orang miskin." Kalau kita masuk di sini, ayo dengerin. Kita miskin kaya? Jamaah. Miskin atau kaya? Miskin, dengerin. Wa'tullaha min qulubikum ridha. Berikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati kalian ridha, terima udah. Pokoknya kita dikasih miskin, terima aja udah. Alhamdulillah ya Allah. Ini dagang hari ini enggak laku, alhamdulillah. Jangan buruk sangka, jangan jadi saya dagang enggak laku di santet orang, astagfirullah. Diguna-guna orang, jangan. Penyakit tuh namanya. Enggak laku dagangan, datang ke dukun.
Dukun, bagaimana nih saya? Udah gitu dukun, emang namanya dukun. Oh, teman kamu melakukan ini. Padahal nggak ada masalah. Temennya nggak ada masalah. Akhirnya dia gontokan sama teman-temannya. Betul. Salah sih datangnya. Datang ke dukun. Bukan datang ke ulama. Coba datang ke ulama. Kalau datang ke ulama, diademin. Adem. Jadi adem. Yang kaya jadi adem, yang miskin jadi adem. Datang ke ulama. Jangan sampai salah datang. Gitu. Tadfaru, kalian bakal beruntung. Kalau misalnya kita ridha, kita miskin ridha, udah alhamdulillah. Udah nak. Gak usah gimana-gimana, udah alhamdulillah hari ini kita dapat singkong. Alhamdulillah kita hari ini udah dapat makan, alhamdulillah pakai tempe telur, alhamdulillah. Atau nggak ada tempe telur, cuma sekedar nasi sama garam doang, alhamdulillah. Didik anak seperti itu. Nah, iman lebih bagus daripada harta, nak. Kemudian kita kasih lagi tahu kepada putri-putri kita, jangan cari laki-laki yang kelihatannya kaya, tahu-taunya membingungkan. Berapa banyak orang cerai lantaran awalnya nyari mantu yang kaya. Dengerin nih jemaah. Seakan tuh anak dijadikan jual beli. Ntar dulu nak, kalau misalnya tuh laki-laki itu kaya boleh. Yang serebet datang ditolak. Yang pakai serebet, yang santri ditolak. Padahal santri bakal membuahkan segala-galanya. Ya kan? Datang tuh orang punya duit, tapi akhlaknya boyot. Duitnya banyak, datang terima. La haula wala quwwata illa billah. Saya lihat rupa-rupanya di Jawa Barat angka perceraian di antara angka paling besar di Indonesia. Jamaah, dengerin. Saya lihat di Jawa Barat angka perceraian lebih tinggi. Di seluruh Indonesia nomor 1 Jawa Barat. Mantap malu, mantap. Lu umur 15 tahun udah 3 kali kawin. Ini gimana Jawa Barat? Jawa Barat 15 tahun udah janda 3 kali. Udah gitu punya anak 3, masing-masing suami ada 1, 2 lagi 1, yang 3 salah. Udah gitu udah janda mau cari laki-laki yang kaya aja. Pokoknya kalau nikahin saya 100 juta. Enggak tahu diri ente. Udah janda enggak tahu diri lagi. Astagfirullah. Didik tuh putri-putri kita. Salah nerima. Salah. Kawin mulu tuh akhirnya. Saya ngeliat tuh dah. Nggak usah pakai bohongin saya. Ada data dan saya lihat. Ketika saya dakwah di pelosok-pelosok Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Beda ya memang, betul. Gak ngerti itu Jawa Barat kenapa. Ini kenapa dimatiin nih? Saya bilang Jawa Barat kenapa dimatiin? Maulana benerin lagi. Gitu. Jangan ada yang keki dong sama saya. Ini mati nih. Ini saya ngomong artinya pelajaran buat kita jamaah sekalian. Angka, bukan angka kecerdasan, angka perceraian nomor 1 di Indonesia. Orang siapa? Jawa Barat. Jamaah Jawa Barat ya. Giliran ini malu giliran. Jawa Barat, astagfirullah. Iya, umur 12 tahun kawin gara-gara udah dapat motor, girang. Dapat mobil girang, habis itu cerai. Kemudian pokoknya cari lagi mantu yang punya kalau perlu helikopter. Udah dapat, habis itu punya apa lagi? Punya sungai, udah sungai sekalian. Terakhir got aja udah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ya sungai Silu. Gara-gara apa? Enggak merasa syukur, enggak sabar dia jadi orang miskin. Padahal kalau orang miskin tempatnya sabar. Pahala tuh orang miskin kalau dia sabar. Sabar aja. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mohon maaf ya tadi saya ngomong kayak gitu. Masalah perceraian karena memang seperti itu datanya. Ya, mohon maaf. Enggak ada untuk bagaimana dan gimana, enggak. Tapi artinya untuk mencerdaskan jamaah. Karena saya lagi ada di Kebayoran Baru. Di apa? Jawa Barat. Saya lagi ada di Jawa Barat. Kalau saya ada di Jakarta, saya kasih tahu juga Jakarta.
Wasiat paling banyak di Jakarta, saya bilang. Kalau saya ada di Jakarta. Tapi sekarang saya lagi ada di Jawa Barat, emang betul lah. Angka perceraian lebih tinggi dari segala-galanya. Dari perhitungan yang ada di Indonesia. Aduh, bener. 15 tahun udah janda 3 kali. Saya pikir mah anak kecil aja. Mau cium tangan. Udah balik belum? Udah pakai. Udah haid belum? Udah. Ini anak saya. Astagfirullah. 3. Masya Allah. Suaminya mana? Udah janda 3 kali. Lebih bingung lagi saya. Ampun. Serem nggak? Makanya benerin tuh anak. Jangan gara-gara dapat orang kaya langsung. Ajarin dulu tuh, mau dia mau kaya kayak, mau dia punya tank kayak, mau dia mau punya amfibi kayak, mau dia punya apa, suruh ngaji dulu, suruh ngaji. Yang amfibi, tahu kan amfibi? Kodok. Nah itu dia punya apa namanya, perusahaan kodok di Jurang. Dia punya perusahaan kodok amfibi kan, amfibi yang ada di bawah, tank bawah. Untuk nyelam naik lagi, persis kodok. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fuqara us-subr. Ini jamak dari subur. Makanya Rasulullah bersabda, Allah maj'alni subura. Bukan Allah maj'alni subura sama Allah maj'alni min ibadiyah syakur. Jadikan aku hamba yang bersyukur. Dalam salah satu sabda Rasulullah, waj'alni sabura, jadikan aku hamba yang penuh dengan kesabaran. Sabarnya banyak. Kalau sabir cuma sekedar sabar, tapi kalau subur sabarnya banyak. Makanya ini subar jamaknya. Jadi orang-orang miskin yang sabarnya banyak, udah miskin sabarnya banyak. Enggak nengok-nengok harta orang lain, enggak ngelihat mobil orang lain, enggak ngelihat motor orang lain, enggak ngelihat kebun orang lain. Nggak ngeliat emas yang dipakai oleh itu perempuan-perempuan yang ada di luar. Enggak. Alhamdulillah. Dia mau wudhu, dia pakai wudhu. Dia mau sholat pakai, mau kena ada. Enggak ngelihat harta kekayaan orang lain. Jadi orang yang miskin sabar. Sabarnya banyak. Julasa'ullah yawmal qiyamah. Itu nanti bakal menjadi teman duduknya Allah nanti di hari kiamat. Masya Allah. Teman duduknya Allah nanti di hari kiamat. Kalau jadi teman duduknya Allah, selamat gak dia dari huru hara kiamat? Selamat. Aman dia dari huru hara kiamat, tapi sabar. Sabarnya ini yang susah. Nggak punya duit, mau main, minjem. Apa? Apa artinya? Oh ya itu dia. Itu. Kuku nunut katanya, kuku nunut. Orang mau sunatan minjem duit. Kan cuma sekedar motong dikit doang, sunat. Motong kulup enggak? Minjem duit 2 juta lah. Haula wala quwata illa billah. Enggak mampu, ya udah cuma sekedar kulup doang udah. Kasih sama dukun sunat atau dokter sunat paling seberapa? Enggak, iya, ada yang 100. Ya udah 100 paling. Paling sama kopi, udah sama bakwan jadi. Sambal yang banyak. Mantap kan? Kenapa harus pakai minjem duit banyak-banyak? Mau nikahan, harus pakai. Enggak. Sekira-kira akad nikah cukup. Kalau mengikutin orang kaya, sampai kapanpun nggak ada habisnya. Sementara kekuatan kita bukan orang kaya. Tahu diri, di mana kita berada dalam satu pijakan. Rumah ngontrak, minjem, ampun udah. Astagfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim Rabbal bahri wa nastaghfirullahaladzim minal khataya. Udah. Gak punya apa-apa, minjem. Jangan biasakan minjem jamaah. Ya jamaah, anak ulang tahun, minjem duit. Anak mau beli ini, minjem duit. Anak mau jalan-jalan, minjem duit. Apa-apaan? Gak mampu, udah jangan belaga ulang tahun. Gak mampu apa? Udah, gak usah belaga pakai sunat, pakai rame-rame. Udah dipotong kulupnya, jadi udah. Udah setelah nikah, jadi udah. Emang kenapa harus pakai malu? Betul gak? Jadi orang miskin tahu diri. Ini Masya Allah. Gak tahu diri dia. Udah miskin, walimahnya 3 hari 3 malam. Ada ondel-ondel di situ. Ada kalau misalnya Sunda pakai apa?
topeng monyet. Kawinan komik. Ada jaipongan di situ lah. Haula wala quwata illa billah. Topeng monyet emang ada orang kawinan di sini topeng monyet. Saya baru tahu. Semua baru tahu. Di Bogor orang kawin ini khawatir yang ngomong digerebek ini, digerebek. Mana yang ngomong jangan sampai diri nanti digerebek nanti. Mana ada orang kawin topeng monyet. Yang benar aja ente. Ya Allahu Akbar. Jangan dah kita miskin jangan belaga. Cukup kita mau haulin orang kaya, miskin kita aja yang jalanin. Nasi kuning udah nasi putih tadi bilang pakai garam juga jadi, betul nggak? Gak usah pakai nasi kebuli. Miskin satu nampan aja kebuli udah berapa? 200.000. Kalau misalnya pakai daging kambing 300.000 belaga. Oh nyewa, oh nggak bisa. Udah miskin tahu diri udah. Tetap ngadain haul, turu-turu aja. Gitu nggak usah pakai ngundang-undang. Udah miskin, undang ulama, undang habaib, undang kiai, undang satu RW. Abis itu yang penting kan minjem, nggak bisa, nggak boleh. Inilah nanti pada akhirnya orang Wahabi ngelek-jelekin Ahlus Sunnah wal Jamaah mulu loh. Ya kan? Ya apaan tuh dia nggak punya duit Pak? Itu padahal mah dalam ajaran kita nggak seperti itu jamaah. Nggak mampu nggak usah ngadain. Turu-turu aja kita. Misalnya ada kematian, kita nggak punya duit untuk bikin sedekah, kita nggak punya duit untuk bikin lauk dan sebagainya. Udah turun. Kenapa harus tidak jadi baca Yasin, khatam Quran, turu-turu kita satu keluarga? Kalau misalnya kita malu, misalnya emang nggak punya duit, tahu diri kita. Sebaik-baiknya orang adalah tahu diri. Dan juga orang kaya tahu diri juga. Kalau ada tetangga dalam keadaan kemiskinan, tahu diri, bantu. Bagi ada kemiskinan, bantu. Jangan diem. Gitu. Itu namanya bukan tetangga yang cerdas. Tetangga yang cerdas kalau dia kaya sering bantu. Kalau tetangga yang cerdas kalau dia miskin doain. Pas gak kalau begitu? Pas. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Nabi SAW bersabda, kadal fagru an yakuna kufran. Hampir saja. Kada itu artinya hampir saja. Kadal fagru an yakuna kufran. Hampir saja kemiskinan menjadi membuahkan kekufuran. Ulama menyatakan miskin ilmu. Orang kalau udah miskin ilmu, nggak punya iman, nggak punya ilmu, ngaji nggak pernah, sholat nggak pernah, dia miskin iman, dia miskin ilmu. Orang kalau udah miskin ilmu membawa miskin iman. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita pertahankan keilmuan kita. Ngaji lagi. Coba kita lihat dakwah Habib Umar. Ya kan, dakwah Habib Umar, walaupun terkadang malamnya beliau ceramah, tapi pengajian pagi harinya baca kitab. Pengajian tengah malamnya baca kitab. Ba'dal asrnya terkadang baca kitab. Ilmu yang beliau gelar. Mau beliau ada di Indonesia ke, mau beliau ada di Singapura ke, mau beliau ada di Malaysia ke, mau beliau ada di Thailand ke, beliau ada di Yordan. Baru saja Al-Habib Umar sampai ke Tarim. Setelah 3 minggu berdakwah. Kita boro-boro dakwah. Ke masjid yang lain aja kita nggak pernah. Ya kan? Kita dakwah nih ke kampung sebelah. Enggak. Gimana kita mau dakwah kalau kita nggak usah kita berdakwah kalau nggak punya ilmu. Ngaji dulu yang banyak. Makanya nih jamaah Futuh Magharib ngaji yang banyak. Habis itu dakwah juga yang banyak. Jangan kumpul di Bogor semuanya. Dakwah di pedalaman Bogor kan banyak. Di Cingdang, di Malengping, Banten, sono. Di mana tahu? Yang di pelosok Banten apa pelosok Bogor apa namanya? Jasinga, gitu. Iya, di daerah Jasinga ada orang apa namanya ini sumbing bahasa Betawinya swing, bukan swing untuk AC ya, swing. Dia mau ke Jasinga. Mana kata kenek. Mana? Akhirnya dia pakai jas.
Maksudnya Jasinga. Gara-gara Jasinga saya ingat orang swing. Benar-benar dah. Dulu waktu saya kapan ya? Masih kuliah, belaga, masih muda. Gitu. Kaget saya. Jasinga. Kaget. Iya itu dari Jasinga atau yang lebih dalam lagi, dakwah. Jangan semuanya kumpul di Bogor. Jangan semuanya kumpul di Jakarta. Dakwah. Ini udah banyak dakwah di Jakarta, orang pada ke Jakarta. Jangan dong. Dakwah di daerahnya masing-masing. Hidupkan daerah masing-masing untuk dakwah Rasulullah Muhammad. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dari Tarim Hadramaut dari Huraidah. Karena di Huraidah emang tempatnya waliullah, dakwah beliau berapa ribu kilometer dari Huraidah, kemudian Jakarta, kemudian sampai ke Bogor. Ada yang bisa ngitung 7.000 kilometer jamaah sekalian. Zaman kala itu belum ada pesawat, belum ada helikopter dan sebagainya. Andaikan tuh jalan lewat laut, kemungkinan besar pada meninggal dunia. Saking dahsyatnya laut. Allahu Akbar, dakwah gak? Coba kalau misalnya nggak ada Al-Habib Abdullah bin Muhsin, saya nggak tahu Bogor warnanya seperti apa. Saya nggak tahu tuh Bogor warnanya apa. Lantaran berkah siapa? Dakwah beliau. Capek beliau. Kita juga kalau mau mewarnai orang setelah kita dakwah, tapi ngajinya yang benar, ngaji yang sungguh-sungguh. Ngaji yang sungguh-sungguh adalah ngaji yang bermartabat, yang berkah. Ya, dakwah ilallah gitu, berkah. Kalau misalnya kita udah diridhai oleh sang guru, dimanapun kita berada, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi hampir saja kemiskinan mendatangkan kefakiran, kekufuran. Kalau itu miskin ilmu. Wah, udah jam 10. Mohon maaf. Nggak boleh lebih. Kasihan jamaah yang dari daerah Bogor, kasihan. Ada gak yang dari daerah selain Bogor? Oh, ini dari Jasinga. Oh, Masya Allah. Ya, udah kemalaman. Mohon maaf karena asik kalau saya udah baca kitab kadang saya lupa.